terkenal dengan kesederhanaan dan pribadi yang bak padi semakin berisi semakin merunduk, maka seperti itu pula lah Presiden baru Joko Widodo mewarnai momen perpindahannya dari rumah sewa biasa menuju Istana Merdeka, tempat tinggal barunya saat ini. Ya, mulai resmi menempati Istana Merdeka sejak tanggal 22 Oktober lalu untuk pertama kali dalam sejarah pergantian presiden pasca zaman Bung Karno sang presiden pertama. Baru pada masa presiden ke-7 yang dipimpin oleh Jokowi lah Istana Merdeka tidak hanya diramaikan oleh perhelatan resmi dan serba kaku. Jokowi sengaja mengajak Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan rekannya, untuk berkeliling melihat-lihat istana, ikut menikmati bangunan dengan arsitektur khas kolonial tersebut dalam suasana akrab pertemanan seperti ini. Ya senang aja. Udah tahu Istana Merdeka, Istana Negara, nggak bisa lihat tempat kerja Pak Jokowi, Pak Presiden, udah senang juga. Ya senang. Gimana kan sekarang punya teman, punya bos Presiden katanya. Ya, meski sebagai mantan atasan, namun kunjungan Ahok ke rumah baru Jokowi beberapa waktu lalu justru jauh dari kesan kaku, melainkan persahabatan yang akrab. Bahkan Ahok mendapatkan kesempatan langka untuk melongok sudut-sudut istana yang menyimpan sejarah unik, seperti kamar belajar putri sang proklamator Megawati Soekarno Putri, mantan Presiden ke-5 RI, dengan suasana hangat jauh dari kesan formal protokoler istana. Ini kami yang pengen lihat istana, Haji mumpung. Kita yang di sana, Pak. Iya. Iya. Tapi kalau penganugerahan kadang di sini, Pak. Penganugerahan bintang. Bisa pakai kursi, bisa juga standing. Ini namanya menjauh biasanya presiden mengadakan. Mas, mundur lagi, Mas. Mundur lagi. Mundur lagi. Ya ini senang, sejarah ya. Pertama kali presiden terpilih masuk istana kita. Dulu nggak pernah mimpi, nggak pernah kepikir. Ya seneng dan luar biasa gitu loh, negara kita, istana ini gitu bagus. Aku bayangin zaman Bung Karno dulu gimana gitu ya. Jadi ada tempat Bu Megawati, TK-nya, belajar gimana. Seru aja gitu bayangin kehidupan dulu gimana. Ya, saya yakin Pak Jokowi pasti seneng. Pak Jokowi pasti seneng. Karena beliau kan suka yang agak etnik gitu ya, Pak. Gitu. Oke. Namun dari sederet ruang-ruang bersejarah dan unik Istana Merdeka, ada satu area yang menjadi tempat favorit sang presiden baru Jokowi, yaitu Taman Istana Negara yang memang asri tertata apik, dihiasi dengan suara kicau burung yang magis mendamaikan suasana. Di tempat favoritnya inilah, Jokowi memilih untuk menggelar konferensi pers menanggapi tentang susunan kabinetnya yang masih menjadi teka-teki karena tak kunjung diumumkan ke hadapan publik. Satu ya, ada lagi berjalan ya. Biar lurus. Maaf, berikan jalan. Silakan. Masuk ya. Nggak masuk. Tutup pintu, nggak masuk. Tutup pintu. Ya. Maju lagi depan aja. Ya seneng, apa? Ya seneng taman, kan ada taman di depan. Ya, makasih. Ya saya sampaikan apa adanya ya. Ya karena kemarin kan kita menyampaikan itu kepada PPATK dan KPK. Dan ada 8 nama yang tidak diperbolehkan. Ya udah itu. Tidak bisa saya sebutkan. Dan mengejutkan, satu hari pasca mengurai pengumuman tentang rancangan kabinetnya yang tersandung rapor merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari Kamis kemarin, sejumlah pihak terlihat berdatangan ke dalam istana menyisakan teka-teki. Mungkinkah sederet pihak yang datang silih berganti dari pagi hingga malam hari secara tertutup berikut ini adalah calon-calon menteri yang akan dipilih oleh Jokowi menjadi kabinet baru? Beliau menceritakan berbagai hal, kondisi pertama, bagaimana kondisi pasar. Saya bilang ini wartawan banyak yang nunggu dan tentu mengharapkan kan mencari itu. Bapak sendiri. Tak pelak, sebuah tanda tanya pun mencuat. Kapankah Jokowi bersama Yusuf Kala sang wakil presiden akan mengumumkan siapa-siapa saja yang menjadi menteri kabinet mereka dan mulai merealisasikan janji untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat Indonesia yang telah memilihnya? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang paling penting yang menjadi menteri yang duduk di kabinet adalah orang-orang yang bisa kerja, bisa memecahkan masalah, dan
ya punya track record yang baik, punya kompetensi, punya kemampuan manajerial, punya leadership yang kuat, bersih, dan yang namanya profesional itu juga harus dari luar partai. Enggak, orang yang di partai itu juga banyak yang profesional, karena memang dulunya memang profesional kemudian masuk partai. Artinya jangan jangan dikotak-kotakkan lah, ini yang dari partai, ini yang non partai. Saya kira sudah nggak relevan. Yang paling penting kabinet itu kuat dan bisa menjalankan program, menyelesaikan program, dan program itu dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, oleh masyarakat. Tadi kita udah ngobrol, beliau udah akan banyak melantik memilih menteri-menteri yang bekerja. Beliau udah yakin lebih banyak yang langsung kerja lah, yang action man gitu ya. Beliau sih udah bisik-bisik, ini siapa gitu ya. Jadi saya pikir luar biasa. Berarti akan dipilih beliau ini betul-betul orang-orang yang kerja, yang bagus banget. Nah, ini akan cepat. Ya harapannya beliau tentu bahwa bangsa ini jadi minimal 5 besar dunia untuk 10 tahun, menyiapkan bangsa kita menuju bonus demografi. Ya, itu yang kita senang. Nah, saya yakin beliau pasti bisa. Semoga di bawah kepemimpinan Bapak Jokowi dan JK, Indonesia ini semakin hebat, semakin sejahtera, dan semakin bisa bersaing dengan negara-negara tetangga. Kalau aku rasa kita jangan kalah sama negara tetangga kita, Singapura. Kayaknya kalau belanja, nonton konser kok kayaknya semuanya ke Singapura. Kenapa nggak Indonesia aja yang memang kebudayaannya lebih banyak dan wisatawan aja datang ke sini. Kenapa kita mesti ke luar negeri? Hari jelang Aldi Taher bersanding di pelaminan bersama Georgia Aisyah pada tanggal 25 Oktober besok, Aldi sibuk mengambil cincin pernikahan yang telah mereka pesan sebelumnya. Namun entah mengapa kali ini Aldi datang seorang diri tanpa ditemani calon istri Georgia. Benarkah hal tersebut lantaran pasangan ini menjalani pingit sebelum nikah atau karena Georgia memiliki kesibukan lain? Simak berita lengkapnya sesaat lagi.